Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Titik Suwarni selaku Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Mayong beserta jajarannya. Kemudian tak lupa yang kami hormati Bapak BPH PK Rumah Sakit PKU Kecamatan Mayong, Pak Ketua Pak Yusuf beserta jajarannya juga. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, pegawai, karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang pada hari ini, pagi hari ini berkenan hadir di majelis taklim atau pengajian bulanan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala limpahan nikmat dan karunia. Kenikmatan, dua kenikmatan yang sering kita lupakan, manusia lupakan, itu nikmat sehat dan nikmat sempat. Padahal harganya sangat mahal kesehatan, tetapi lebih banyak manusia melupakan nikmat itu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin, khususnya yang ada di majelis ini, bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah, sehingga di saatnya nanti di yaumul qiyamah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami sampaikan apa yang akan kami sampaikan, memenuhi permintaan dari bagian Binroh, Mas Bagus Raditya, untuk memberikan semacam pencerahan ataupun penjelasan yang isu sekarang sedang berkembang, Bapak Ibu, yang mendunia, tidak hanya lokal, yaitu isu tentang Yahudi Israel, yang menyerang melakukan gerakan genosida, pembersihan etnis di Palestina. Mungkin sekilas tidak ada kaitannya dengan profesi panjenengan selaku tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit, tapi ada baiknya kita juga tahu, karena penderitaan warga Palestina yang mayoritas Muslim itu juga penderitaan kita sesama Muslim. Al Muslim akhul Muslim. Muslim satu dengan lainnya itu saudara. Dalam hadis yang lain diceritakan ibarat bangunan, ibarat satu bangunan, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang Yahudi Israel atau Bani Israel ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di berbagai ayat, di berbagai surat dan berbagai ayat. Mungkin nanti akan kami sampaikan beberapa ayat saja ya tentang kaitannya berita Allah tentang Yahudi Israel. Nah, yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, sifat-sifat Israel atau orang Yahudi yang direkam oleh Allah di dalam Al-Quran ya, itu karakternya ada 3 karakter yang kesemuanya jelek semuanya. Jelek semua. Yang pertama, dia itu durhaka. Tidak hanya kepada sesama manusia, langsung kepada Allah. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Di Al-Maidah 64 nanti bisa dibuka ya. Tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya kikir. Dikira wong kurang ajar gitu. Ya. Dia bilang Allah ini kikir. Ini pertama. Terhadap Allah saja dia durhaka. Ini sifat karakter pertama orang Yahudi. Yang kemudian yang kedua, dia suka berbohong. Ya, suka berbohong. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 diceritakan di situ ya. Dia membuat atau menulis Al-Qur'an, menulis bukan Al-Qur'an. Menulis sendiri tapi dia katakan ini dari Allah. Ini orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Bahkan mungkin kalau ada, kan sering kita dengar ya, ada Al-Qur'an dipalsukan. Tidak menutup kemungkinan itu yang melakukan ya orang-orang Yahudi. Membuat Al-Qur'an disalahkan. Tetapi karena Allah ini menjaga Al-Qur'an, tetap terbongkar kebohongannya itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Akulah yang menurunkan az-zikr atau Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan akulah, kata Allah, lahafizun, yang menjaga. Allah sendiri yang menjaga keaslian kemurnian Al-Qur'an. Maka tidak ada ceritanya Al-Qur'an itu satu dengan yang lain berbeda, tidak ada, Pak. Di saentero dunia, mulai ujung barat, ujung timur, utara, selatan, ya, Al-Qur'an entah itu cetakan Menara Kudus atau cetakan Toha Putra Semarang atau cetakan mana atau Beirut atau dan mana, semuanya sama. Tidak ada perbedaan walau satu harokat. Ini keistimewaan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun. Aku sendiri yang akan menjaga, kata Allah. Orang Yahudi mengatakan, artinya berbohong, padahal dengan tulisannya sendiri mengatakan ini yang disampaikan, yang dikatakan oleh Tuhan itu orang Yahudi. Biasa seperti itu. Kemudian sifat ketiga, sifat buruk yang ketiga, nah ini sudah banyak cerita. Sering membunuh siapa? Para nabi, Pak. Bukan hanya sekedar orang biasa. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi membunuh para nabi, dan mereka tahu itu nabi. Mereka bunuh. Mereka melakukan pembunuhan. Sebagai contoh, dulu ya, ada nabi namanya Asya. Tapi bukan rasul ya. Antara nabi dan rasul beda. Nabi banyak sekali jumlahnya, kalau rasul cuman selawe 25. Ada nabi namanya Azkia. Khidir itu juga nabi, tidak masuk rasul. Dibunuh padahal ini dari mereka, kalangan mereka sendiri, kelompok mereka. Siapa lagi? Zakaria. Nabi Zakaria beserta anaknya bernama Yahya. Bahkan ya, Yahya ini menjadi rasul, nabi dan rasul, meninggal sebelum punya keluarga, belum beristri. Joko Tingting. Ini Zakaria, Yahya. Zakaria dan Yahya semuanya orang asli Yahudi, Pak, suku Yahudi, dari keturunan Yahudi Israel.
Orang-orang Bani Israel tahu ini nabi saya, ini pemimpin saya. Kalau sekarang ini kiai saya gitu. Tetapi mereka mendurhakai dan akhirnya sampai membunuh. Belum pernah ada ceritanya agama lain sekejam orang-orang Yahudi ini. Yang kemudian mereka menganggap ya, dan mereka telah melakukan berupaya untuk membunuh Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Itu juga orang Israel, Yahudi. Orang Israel itu, keturunan dari Yahudi. Mereka menganggap Isa telah mereka bunuh. Okay. Padahal Allah menyelamatkan. Okay. Maka orang-orang Yahudi ini, sementara Yahudi kan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menganggap Isa ini anak apa? Anak haram. Mana mungkin Maryam bisa melahirkan seorang anak padahal dia tidak punya suami, kalau dia tidak selingkuh, kalau dia tidak berzina. Ini anggapan orang Israel. Sementara pendukung Al-Masih, orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen menganggap Isa anak Tuhan. Mereka mensucikan, mengkultuskan Isa sampai sedemikian rupa seakan-akan memang setara dengan Tuhan. Orang apa itu tadi, Yahudi berusaha membunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen menganggap Yahudi ini atau orang-orang Israel ini musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Jadi sepanjang sejarah orang Nasrani dan orang Yahudi, minyak dan air, saling bermusuhan, saling mencari celah kelemahan. Ini. Dan nanti ada ceritanya kisah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ketika dia hidup di negara-negara Kristen. Nanti akan kami ceritakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Isra, surat Al-Isra ayat yang keempat ya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini. Kata Allah. Wa la ta'lunna uluwan kabira. Yang artinya, dan kami, kata Allah, tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab ini. Allah menyatakan di dalam Al-Quran ya. Kata Allah, kamu pasti akan melihat ya. Kamu pasti akan berbuat, bukan melihat, tapi kamu pasti akan berbuat kerusakan marrotaini, 2 kali. Ini sudah Allah menas kepada Bani Israel. Mereka di dunia ini membuat kerusakan 2 kali. Oleh ahli mufassir, ahli tafsir diartikan kapan 2 kali itu? Bukannya dia berkali-kali ya, kan gitu kan. Yang pertama, kerusakan pertama itu ketika sebelum kedatangan Islam, ketika sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semenjak kapan? Semenjak mereka dipimpin mulai dari adanya Yahudi, ya. Yahudi itu anak dari Yakub, Bapak Ibu. Yakub itu bapaknya Yusuf. Jadi Yakub, ya, Nabi Yakub, anaknya itu banyak. Kemudian ada istri yang pertama melahirkan, diantaranya ada Yahuda. Istri yang kedua melahirkan Yusuf dan Benyamin. Jadi Benyamin itu nama dulu, bukan nama pelawak sekarang kan. Nah, Yakub melahirkan Yahuda, kemudian Yahudi ini menurunkan sekian banyak nabi. Gitu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Yahudi, ya. Di antara banyak kelebihannya diantaranya itu mereka dari kalangan Yahudi lahir banyak nabi. Ada Yusuf, ini itu juga kalangan Yahudi. Kemudian mulai Yakub sampai pada Nabi Isa. Ini banyak yang kelahiran marganya itu marga Yahudi. Kelebihan diantara yang mereka miliki. Jadi sekali lagi, Allah ini sangat memanjakan kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, melebihi bangsa yang lain. Dalam salah satu surat Allah mengatakan, ya, inni faddaltukum alal alamin.
Aku melebihkan engkau wahai Bani Israel melebihi bangsa-bangsa yang lain. Bisa dilihat contohnya Bapak Ibu, di dunia ini yang terkenal orang-orang cerdas itu orang dari Yahudi. Betul. Orang-orang Yahudi, Pak. Mereka cerdas. Nah, sedikit saya menyimpang. Pernah saya membaca makalah. Ini untuk kita bahan pelajaran bagi kita dan bisa kita terapkan. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa orang Yahudi cerdas sementara orang di luar Yahudi tidak secerdas mereka? Kira-kira apa sebabnya? Yang pertama mungkin karena Allah memberikan inni faddaltukum alal alamin. Allah melebihkan kepada orang Yahudi melebihi yang lain, jelas ini sudah nas. Tapi mereka juga punya upaya, usaha untuk menjadi pintar. Apa kata mereka? Ini perlu kita tiru, Pak. Kami belajar, kata Yahudi, orang Yahudi, kami belajar tidak menggunakan alat elektronik. Apa itu? HP, kemudian apa, gadget atau apa namanya, apa, laptop dan sebagainya. Mereka tidak menggunakan untuk belajar. Banyak ilmu di sini tapi tidak kenal. Kami belajar menggunakan buku. Saya mikir, Pak. Kemudian saya praktekkan. Saya membaca, misalkan ada makalah di sini, saya baca. Oke, ketika membaca, tahu. Begitu saya lepaskan, hilang, cepat hilang. Tapi ketika saya membaca, apalagi membaca sebelum saya baca ini saya tulis, lekat sampai tua. Ini salah satu kelebihan dan mungkin ini perlu kita tiru. Itu tadi di antara kelebihan mereka, kenapa mereka cerdas? Mereka suka lebih suka belajar lewat buku, tidak lewat alat elektronik. Kelebihan yang saya contohkan yang lain, sekitar kalau sampai sekarang mungkin sudah antara 20 tahunan yang lalu, Pak, atau lebih. Juga saya membaca artikel. Zaman dulu sekitar, kalau sekarang 2023, 20 tahun yang lalu kan sekitar 2000-an atau di bawah 2000, tahun 2000. Ya. Waktu itu Bapak Ibu, ya, waktu itu jumlah doktor di Yahudi di Israel, sekali lagi, jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan sebatas doktor, setingkat doktor di Israel yang jumlah rakyatnya tidak banyak, jauh lebih banyak dibanding jumlah doktor di Indonesia. Tapi ini fakta. Ini salah satu kenikmatan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Israel. Tetapi sekali lagi karena dia ini orang yang memang Allah sudah menetapkan bahwa dia ini orang yang sifatnya banyak serakah dan lain sebagainya, ya. Mereka suka bikin kerusakan bahkan 2 kali. Ya, tadi yang pertama sebelum kenabian Muhammad, mulai Nabi Musa, coba kita lihat. Ketika Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa sebagai nabi, ya, banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh Musa, tetapi mereka melanggar. Nabi Musa pergi sebentar, ya. Mereka sudah untuk urusan tauhid dibimbing oleh Nabi Musa. Ketika Musa pergi sebentar, dia ditemani oleh Harun Nabi, saudaranya Musa. Dia menyembah apa waktu itu? Sapi, ya, sapi yang terbuat dari emas. Sapi bukan emas. Sapi disembah itu. Jadi tidak hanya itu. Kemudian lagi dia diselamatkan oleh Allah lewat tangan Musa dari cengkeraman Raja Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama, Pak Ibu. Ya, sekali lagi, Fir'aun itu kalau bahasa Kipti atau bahasa Egypt Mesir sana, artinya itu Fir'aun atau Parauh gitu ya. Artinya itu kalau kita raja. Di Indonesia orang menamakan itu raja. Kemudian kalau di Roma itu kaisar. Kalau di Persia, Iran itu Kisra. Kalau di Mesir, Fir'aun itu. Jadi bukan nama orang tetapi raja gitu. Kalau kita ya ada raja
Mataram, Madaraja, namanya siapa seperti itu. Nah, Musa menyelamatkan mereka dari penjajahan Fir'aun, cengkeraman Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun. Kalau kita kan ada orang yang membawa kita, menyelamatkan kita dari kesengsaraan, itu kan kita hormat penuh, taat dan lain sebagainya, tidak mau melukai, menyakiti. Tapi ini tidak, mereka menyakiti Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa bicara, ngomong kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa kau sakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, padahal kalian tahu, kalian sudah ngerti kalau aku ini rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk kalian. Mesodi gawe lara ati, mesodi sakiti, dikhianati. Ini Musa gitu. Dan Musa ini juga dari orang Yahudi, dari Israel. Nah, ini. Dan yang lain yang tidak hanya disakiti seperti Zakaria, Yahya, itu malah sampai dibunuh, dan nabi-nabi yang lain. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerusakan yang kedua yang diciptakan oleh orang-orang Bani Israel kapan? Tercatat semenjak berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Kapan itu? Tanggal 14 Mei tahun 1948. Ya. Jadi sebelum itu mereka ini bagaikan suku nomaden. Tahu nomaden ya? Pindah-pindah dalam artian kenapa? Terusir. Ya. Mereka dari kebanyakan ke Eropa, ya ke Spanyol, ke Perancis, ke Italia. Itu di mana-mana ada mereka. Tetapi oleh para penguasa Kristen, raja-raja Kristen di Eropa itu, mereka sekali lagi karena orang-orang Nasoro menganggap mereka ini yang telah membunuh Kristus dan mereka ini adalah budak, maka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini di Eropa diperlakukan sebagai budak. Tidak ada tempat yang nyaman. Okay. Tidak ada tempat yang nyaman bagi orang-orang Israel ketika mereka di Eropa, di negara-negara Kristen. Terbukti kami bacakan, terbukti ya, apa yang mereka terima dari penguasa-penguasa Nasrani di Eropa. Pada tanggal 17 Juli 1555, Paus yang keempat mengeluarkan dokumen, ya, Cum Nimis Absurdum namanya. Ya. Isinya yang pertama, isi dari semacam dokumen instruksi lah mungkin dari Paus keempat ini, pembunuhan Yesus Kristus atau pembunuh Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Hakikatnya mereka adalah budak, orang Yahudi itu. Maka orang Yahudi harus diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai budak. Jadi mereka tidak punya tempat yang istimewa di negara-negara di negara Kristen itu. Kemudian isi yang kedua, warga Yahudi dipaksa menjual semua barang miliknya kepada orang-orang Kristen dengan harga yang sangat murah, maksimal 20% dari harga normal, harga aslinya. Jadi seakan dirampas, meskipun dibeli tapi harganya hanya 20% dari harga normal. Ini isi yang kedua. Kemudian isi yang ketiga, ya ini yang sangat menyedihkan lagi bagi penganut agama Yahudi. Di tiap kota hanya boleh ada satu sinagog, tempat ibadah Yahudi. Ini anjuran atau instruksi dari Paus IV tadi. Yang ketiga, setiap kota tidak boleh lebih ada satu sinagog. Bila lebih maka semuanya dihancurkan. Sehingga pada waktu itu di Roma, Italia, ada 8 sinagog, 7 dihancurkan, dilibas habis, ditinggalkan hanya 1.
Kemudian di kota namanya Kampaknya, baca Kampaknya. 17 dari 18 sinagog dihancurkan oleh pemerintah Nasrani mestinya. Dan yang terakhir, yang keempat, Yahudi tidak boleh memiliki kitab suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya kitab suci. Kita orang beragama, Yahudi itu juga agama. Mereka punya kitab suci Taurat. Meskipun keasliannya juga tidak bisa dijamin ya waktu itu. Setiap orang beragama memiliki kitab suci. Seperti kita punya Al-Quran misalkan. Kemudian kita simpan kitab Al-Quran di rumah kita. Memang namanya orang Islam, mencintai Al-Quran, sering-sering dibaca. Nah, tiba-tiba ada seruan, orang Islam tidak boleh menyimpan kitab suci Al-Quran. Gimana perasaan? Pasti sakit. Sakitnya tuh di sini. Begitu juga mereka, orang-orang Yahudi. Tidak boleh orang Yahudi memiliki kitab suci. Semua yang mereka miliki harus dibakar, dimusnahkan. Nah, inilah 4 ya, instruksi dari Paus Paulus keempat, yang inti semuanya adalah sangat merugikan orang-orang Yahudi. Dan ini diterima, perlakuan seperti ini, intimidasi, diterima oleh orang-orang Yahudi di Eropa, ya, di Italia, di mana di tempat mereka tinggal. Sekali lagi karena mereka ini seperti orang nomaden, pindah-pindah, ya akhirnya nggak punya negara sendiri gitu, ya nggak bisa seperti tinggal di negara sendiri. Bukan hanya itu, kemudian di Spanyol, ya, pada di Spanyol itu sudah ada Yahudi 300 sebelum Masehi, 300 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih, itu sudah ada orang Yahudi, Pak, itu orang-orang Israel. Karena tadi Bani Israel kan mulainya dari Nabi Yakub, kemudian ada Yusuf, ya, kemudian nabi-nabi yang lain banyak. Berarti jauh sebelum Isa itu sudah ada orang Yahudi. Di Spanyol 300 tahun sebelum Masehi itu sudah ada orang-orang Yahudi di Spanyol ya. Nah, oleh Raja Alaric II, ya, ini jauh sebelum Isabella ini. Ya, kalau Isabella ini kan raja yang membumi hanguskan Islam di Andalus, di Spanyol itu. Itu setelah kelahiran Nabi Rasulullah, setelah para sahabat Khulafaur Rasyidin, jauh. Oleh Raja Alaric II memberikan aturan yang sangat ketat, yang sangat merugikan bagi orang-orang Yahudi. Di antaranya larangan perkawinan antara Yahudi dan Kristen. Sekali lagi, orang-orang Kristen menganggap Yahudi ini budak. Mereka kelas kambing, kelas paling bawah. Yang kedua, bila sudah terjadi kadung, ada perkawinan antara Kristen dan Yahudi, kemudian menurunkan anak, memberikan keturunan, maka anaknya ini harus dibaptis dengan paksa, harus menjadi Kristen. Nah, mestinya orang Yahudi ya nggak terima, tapi karena nggak punya kekuatan, ya gimana lagi. Dan yang ketiga, budak-budak yang dimiliki atau budak-budak Kristen tidak boleh dimiliki oleh Yahudi. Misalkan ada orang Kristen yang menjadi budak atau pekerja kasaran, mau diambil oleh orang Yahudi, ini kok sampai kewenangan ketahuan oleh pemerintah, sanksinya berat. Tidak boleh, karena mereka orang-orang Kristen menganggap Kristen ini warga negara kelas 1, Yahudi kelas paling bawah. Dan yang terakhir, Yahudi dikeluarkan dari semua kantor publik. Misalkan dalam sebuah pekerjaan di manapun ada orang Yahudi, maka negara memerintahkan supaya orang-orang Yahudi ini dikeluarkan. Jangan sampai kantor-kantor ini, perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat pekerjaan yang strategis ini ada orang Yahudi. Inilah perlakuan dari para penguasa Kristen di Eropa. Ini telah dicatat oleh sejarah.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kenyataannya sekarang, sewaktu itu kemudian banyak orang-orang Yahudi juga yang lari kemana? Ke negara-negara yang menjadi kekuasaan Khalifah Utsman atau bukan Khalifah Utsman, ya, kekhilafahan Turki Utsmani, kekhilafahan Bani Utsmaniyah yang pusatnya di Konstantinopel di Turki itu. Pemerintahan Islam ini memberikan suaka, jaminan yang begitu istimewa kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Bahkan diceritakan dalam sejarah itu juga ketika masa khilafah Turki Utsmani ini, tidak sedikit di antara orang-orang Yahudi yang memang punya kapabilitas, kemampuan untuk bidang pekerjaan yang tinggi, mereka duduk di situ. Terus di negara dalam pemerintahan itu, mereka sanggup sebagai tenaga apa, maka dia ditempatkan meskipun di tempat tinggi. Bahkan sempat ada perdana menteri, ya, perdana menteri dari orang Yahudi, dari orang Israel, padahal ini di pemerintahan Islam. Ini yang mereka alami. Kemudian banyak atau ada penulis Yahudi, ya, yang mengatakan pada masa kejayaan Islam, pemerintahan Islam Turki Utsmani ini adalah masa keemasan bagi Yahudi. Ini dia mengatakan dengan jujur. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi diistimewakan oleh pemerintahan Islam. Itu tidak di 1-2 tempat, di banyak tempat. Sehingga karena kebaikan pemerintahan Islam memberikan fasilitas yang begitu istimewa kepada orang-orang Yahudi, meskipun dia ini bukan orang Islam, ya, banyak orang-orang Yahudi yang dengan senang hati mereka hidup di negara Islam dalam status sebagai kafir zimmi. Tahu kafir zimmi, Pak Ibu, ya? Kafir, seorang kafir yang hidup dalam negara Islam, pemerintahan Islam, dia dilindungi, Pak. Itu kafir zimmi namanya. Jadi misalkan orang kafir zimmi, ya, hidup di negara Islam, kemudian dia diusik, diganggu oleh orang lain, pemerintahan Islam ini akan membela. Jangan kamu coba-coba usik, dia ini rakyatku. Pemerintahan akan membela dengan sepenuh hati. Itu namanya kafir dhimmi. Tapi dengan syarat dia tidak usil. Tahu usil? Ya, kalau sedikit dia kasak kusuk, kalau besar kemudian dia berontak, itu namanya usil. Itu kafir dhimmi. Kafir yang tetap dilindungi dalam pemerintahan Islam. Haram darahnya, maksudnya haram tuh kalau misalkan orang kafir ini diganggu, ya, ada yang dibunuh, maka orang yang membunuh ini pun akan berhadapan dengan pemerintahan Islam itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi, ya. Kalau tadi ketika di Eropa, di negara-negara Kristen, mereka ini sangat dihinakan, dianggap sebagai budak, tidak diberikan kehidupan yang layak, ya, sebagaimana warga negara yang lain. Tetapi ketika mereka berada di bawah naungan negara-negara Islam, di bawah pimpinan kekhalifahan Turki Utsmani, mereka hidup dengan senang. Mereka bisa tidur nyenyak, makan enak, ya, apa lagi, ya. Bahkan mereka bisa bekerja di instansi pemerintah yang mestinya ini dipegang oleh orang Islam, tapi dia punya kapabilitas di situ, maka dia dipekerjakan di situ. Bahkan tadi ada yang sempat jadi perdana menteri. Ini bukan jabatan sembarangan, kalau perdana menteri, kepala pemerintahan kan gitu. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya,
sampai sekarang yang disebutkan dari beberapa sumber itu jumlah Yahudi yang ada di dunia sampai sekarang ini sekitar 16 juta jiwa. 16 juta jiwa itu kalau dihitung dengan populasi penduduk di seluruh dunia yang sekitar 8 miliar. Nah, 16 jutanya itu baru 0,2%. Itu orang Yahudi. Hanya segitu di seluruh dunia. Kebanyakan orang menganggap Yahudi mayoritas di Israel. Ini salah. Salah Bapak. Loh, terus yang benar gimana? Ternyata dari 16 juta jiwa penduduk Yahudi di dunia ini 50%nya di Amerika. Di Amerika. 30% baru di Israel. Maka tidak mengherankan bila Israel sana diusik oleh orang-orang Islam, negara Islam, siapa yang nomor satu membantu? Amerika. Betul. Amerika sebagai kakak kandungnya, sebagai saudara tuanya yang selalu membantu. Seperti sekarang ini, ya, Israel melakukan genosida di Palestina. Amerika datang 2 kapal induknya, mendatangkan 2 kapal induknya, sekian ribu pasukannya yang siap tempur, ya. Tetapi negara-negara Islam yang lain, ya, karena menganggap al-muslim akhul muslim, sesama muslim adalah saudara, ada Turki, ada Rusia, pasang badan Bapak Ibu, ya. Ayo nek wani Amerika adepono aku, ini Turki, Erdogan. Rusia, ini yang musuh bebuyutan Rusia sama Amerika. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kita jangan menganggap Rusia kalau dulu ini Soviet, wah negara komunis, tidak ada Islam. Ini anggapan salah. Anggapan salah. Justru Rusia Islamnya besar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pernah belajar tentang hadis, Rawahul Bukhari. Siapa itu Imam Bukhari? Orang dari Rusia. Imam Bukhari itu, ya, orang dari Rusia. Ini ahli hadis paling terkenal. Bahkan bukunya ini sangat diminati oleh kaum muslimin. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu saya punya yang ringkasannya saja tebalnya sekitar 5 cm. Ini yang ringkasan Sahih Bukhari, yang edisi kecil, yang tidak mujmal, yang tidak menyeluruh. Belum banyak lagi. Ini Bukhari. Itu orang Rusia. Maka ada baiknya, ada benarnya Rusia di sini membantu kepada Palestina. Kalau mana tadi Turki jelas, ya, yang dulu mula-mula memang di situ pusat kerajaan, pusat pemerintahan kekhilafan Islam di dunia, ya, di Konstantinopel. Kemudian oleh Presiden Kemal Atatürk itu Turki sekulerkan. Sekarang sekian puluh tahun jadi sekuler, sekarang dipimpin Erdogan menjadi negara Islam kembali. Islam banyak berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Masjid Hagia Sophia, dulunya masjid, kemudian oleh Kemal Atatürk dijadikan museum, sudah dijadikan masjid kembali. Sudah ada suara adzan. Kalau Kemal Atatürk, adzan yang tadinya Allahu Akbar diganti Bapak Ibu, dengan suara dengan bahasa Turki. Kalau bahasa Indonesia, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, seperti itu. Kira adzan di bahasa Indonesia kira-kira gimana? Nah, ini Turki jelas-jelas sudah memang menjadi negara Islam. Pasang badan demi membela Palestina yang akan diserang oleh Amerika sebagai kakak atau saudara tua dari Israel. Kemudian tidak hanya itu, ya, ini yang sudah siap badan Turki, Rusia lagi. Pasukan yang dijanjikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, ya,
Ini hadis ini tidak banyak disampaikan oleh para mubalik. Rasul pernah mengatakan, bila akhir zaman nanti akan ada pasukan yang akan membebaskan Baitul Maqdis dari tangan-tangan kotor. Pasukan ini dengan ciri-cirinya gimana? Orangnya tinggi. Tinggi, Pak. Nah, kalau saya hanya 165 belum direken tinggi. Ya. Paling-paling kita 170, 175. Ini orangnya tinggi. Yang pertama. Yang kedua, apa? Hidungnya mancung. Oh, kita semuanya ini pesek kabeh. Berarti bukan kita. Yang ketiga, apa? Mereka siang hari, ya. Ketika mereka siang hari, mereka siap bertempur kapanpun. Di malam hari dia sujud di hadapan Allah. Di siang hari mereka puasa, di malam hari dia sujud. Kita sudah menjalankan belum? Belum, jujur Bu. Kalau kita belum, ya itu berarti bukan kita. Pasukan ini lihai, lincah dalam segala medan pertempuran, darat, laut, udara, dengan media apapun, dengan kendaraan tempur model apapun, bahkan dengan kuda, kendaraan tempur zaman dahulu. Kita bisa naik kuda. Paling 4 kuda itu di mana? Tawang Mangu terus dituntun karo sing anu itu. Hanya itu kan. Hah? Kita kemampuan naik kuda kan itu. Lihat kuda aja kadang takut. Nah, siapa mereka? Ini ada gambaran. Ini adalah orang-orang dari siapa? Taliban, Pak Ibu. Taliban itu mana? Afghanistan. Orang-orang Taliban Afghanistan yang sudah terbiasa bertempur tiap hari, mulai bangun tidur sampai kembali tidur, itu ini hanya tempur doang isinya di sini, ya, dalam segala medan, dalam segala cuaca. Ini yang diramalkan oleh Rasulullah akan membebaskan Baitul Maqdis. Orangnya tinggi, hidungnya mancung. Kalau yang laki-laki yang ganteng-ganteng, perempuan tidak ada, Pak Bu. Ya, bahaya nih kalau malah pasukan itu ada perempuannya, nanti malah ngerepoti. Semuanya laki-laki, ya. Mereka Taliban sudah minta izin kepada siapa? Negara-negara yang akan dilalui. Mohon maaf, ada Iran, ada Irak, ada Syria. Bila kami dipersilahkan untuk lewat, bila kami dipersilahkan untuk melalui negara Anda, kami siap ke Palestina. Sudah, ini sudah pasukan ready, siap tempur. Nah, mungkin bisa jadi ini adalah yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan Palestina. Jadi kita yang di sini orang-orang Indonesia, saya tahu kita kaum muslimin semangat sekali ingin membebaskan, membantu warga Palestina yang terdolimi oleh Israel. Tetapi apa daya, kemampuan kita yang tidak punya, Pak. Ya. Wah, ayo kita ikut tempur ke sana, bergabung dengan Hamas melawan Israel. Walah ngerepoti no, kira-kira. Kita tidak terbiasa cuaca panas. Di Indonesia aja cuaca baru 36-30 derajat kita sudah megap-megap. Wah, es tebu yang dicari. Nah, itu. Tapi orang sana sudah terbiasa cuaca panas. Dan memang cuacanya sana memang panas. Gitu. Kalau kita mampu, yang jelas kita kalau ke sana malah kesulitan, kecuali 1-2 orang yang memang datang sana sebagai relawan, dan itu pun ada mungkin yang menjadi pasukan, ada Pak. Yang saya Bapak Ibu, saya tuh juga teman sekelas saya dulu waktu di Kudus, orang Kudus, ya, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Ternyata teman saya ini sudah sekian tahun hilang, pulang-pulang nggak taunya jadi pasukan di mana-mana. Pernah jadi pasukan di mana? Di Afghanistan, oke. Moro, Filipina, atau di mana lagi? Setiap ada dia selalu tampil. Ya. Tapi ketika pulang, kapan kena omah aku arep pringgonmu? Wah, ora bakal kepethuk aku kowe. Jadi dia selalu. Ini sudah tidak ada lagi. Bisa jadi mungkin teman saya ini juga ada di sana sebagai pasukan yang terlibat di sana, itu bisa jadi entah di Afghanistan atau di Palestina atau di mana. Setiap ada konflik antar umat Islam dengan kafir, dia selalu ikut di dalamnya.
Dan saya tahu memang sejak kecil, sejak kecil 6 tahun saya bersama dia, ada kelebihan. Saya akui satu, orangnya memang tinggi Pak. Postur tubuh di atas 170, ya mungkin 175 atau berapa. Kemudian cerdas sekali otaknya. Dia kuliah nggak mau pakai buku. Yo iso kok piye? Jadi ketika dosen menjelaskan begini, dia simpen di memonya sini, ya bisa mengerjakan. Nah, ini kelebihan dan kelebihan yang lain. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kalau kita ke sana, warga negara Indonesia ke sana, sekali lagi mungkin tidak bisa jadi pasukan. Kemampuan kita apa? Kita bisa memberikan donasi. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah menginstruksikan kepada khususnya warganya dan kaum muslimin pada umumnya untuk ikut berdonasi, membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Palestina dengan memberikan sumbangan atau donasi. Dan itu lewat satu pintu, hanya satu pintu, lewat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Saya di PKU ini juga ada KL-nya Pak ya, ada gitu, kantor layanan. Alhamdulillah kantor layanan Lazismu PKU ini sebagai warga masyarakat Ngayong, saya juga banyak menerima manfaatnya. Ya tidak hanya saya, tapi warga, maksudnya banyak warga yang menerima manfaatnya. Di antaranya untuk, karena saya ini juga mengelola ngomong cah cilik-cilik Bapak Ibu, anak-anak madrasah itu sering tiap tahun agenda rutin mendapatkan bantuan. Belum lagi duafa, mustadafin, orang-orang fakir miskin ini juga sering mendapatkan bantuan dari Lazismu, kantor layanan PKU Muhammadiyah Mayong. Alhamdulillah, ini saya ucapkan terima kasih kepada PKU Muhammadiyah Mayong. Matur nuwun, mugi-mugi ndadosaken berkah kangge kita sedaya Bu. Juga kepada, dan saya yakin yang ini adalah kumpulan dari panjenengan dari karyawan semuanya. Saya yakin itu. Saya yakin jenengan tiap bulan sudah memberikan infak sedekah melalui Lazismu. Insya Allah bantuan jenengan ini juga, bantuan jenengan semua dari PKU sampai ke sana, mana tadi? Palestina, dan bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin yang ada di sana. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, kemudian fasilitas atau pertolongan dari orang-orang Islam terhadap Israel dibalas oleh orang-orang Israel kepada orang-orang Islam dengan cara apa? Mencaplok Palestina. Mencaplok Palestina. Sebelum tahun 1948, karena itu tahun berdirinya negara Israel yang tadinya itu ngenger, tahu ngenger ya? Ngenger itu napa? Ngenger berlindung atau apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesianya ngenger, ngungsi ya. Ikut manggon gitu loh di situ. Tadinya ngenger. Nah, tahun 48 mereka masih ngenger dan mendirikan negara. Sekarang nunut, ya betul. Nah, nunut ya. Nunut. Ngenger, nunut sama. Sekarang negara mereka, orang-orang Israel, negara Israel menjadi lebih besar. Kemudian Palestina yang tadinya besar menjadi kecil. Kenapa? Dicaplok, diambil, dirampas oleh Israel. Sehingga sekarang dalam catatan sejarah ya, 80% wilayah Palestina menjadi negara, menjadi wilayah Israel. Itu diperoleh tidak dengan jual beli Bapak Ibu, tidak dengan tanahmu tak tukune nyoh kita dol semene sesuk imboh tidak, tapi dengan kekerasan. Mereka merampas, merebut tanah Palestina dengan paksa, meskipun dilarang, meskipun ditolak, ditentang oleh warga Palestina, mereka tetap bandel, degil. Bahasa orang Malaysia bilang degil gitu.
Tetap ndablek, merampas. Dengan cara apa? Mereka mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Kemudian sekali lagi ya, tadi kan sudah saya katakan yang di Israel itu hanya 30%, yang di Amerika yang lebih banyak 40%, kemudian di negara-negara lain ini yang sisanya 20% itu di negara-negara lain. Mereka mendirikan pemukiman di Palestina, pemukiman itu jadi didatangkanlah orang dari luar Israel yang sama-sama orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka mengakui ini wilayahku. Makanya dari kalau sampai sekarang, mulai dari tahun 48 sampai sekarang lebih dari 70 tahun ya, konflik antara Israel dan Palestina belum berhenti, tak henti-hentinya. Yang dulu sebelum konflik dengan Palestina itu sudah dengan negara-negara Arab yang lain, ada Mesir, ada Yordania, ini dengan Palestina ya. Jadi mereka mencaplok tempat atau pemukiman Palestina, kemudian dia mendirikan bangunan, didatangkanlah orang Yahudi dari luar negara masuk ke situ. Akhirnya apa? Jumlah mereka makin bertambah. Kalau mengandalkan dari keturunan lama, lama. Paling-paling kemampuan orang melahirkan kan 2 tahun sekali. Betul? Atau ada yang 1 tahun melahirkan? Tidak orang pantes gitu. Rata-rata kan 2 tahun sekali. Paling cepat 5 tahun dapat 3. Betul ya? Biasanya manten anyar harus 5 tahun ku anaknya 3. Biasanya Pak. Nah, maka datangkanlah dari luar supaya memperbesar jumlah mereka, penduduk mereka, dan mereka makin memperluas wilayahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang penderitaan seperti itulah yang dirasakan oleh orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di sana. Nah, timbul sekarang kewajiban kita, sekali lagi, kita sesama muslim wajib membantu atas penderitaan yang diterima oleh orang-orang di Palestina atau di Gaza sana ya. Mereka orang-orang Israel membunuh, menyiksa ya, memberangus, tidak terkecuali, tidak harus yang dihabisi, tidak harus yang bapak-bapak laki-laki saja, tidak, ibu-ibu, anak-anak tanpa terkecuali. Mereka melakukan dalam peperangan yang sewu. Sifat asli Yahudi itu apa Pak? Pengecut Pak, pecundang. Jadi kalau misalkan perang darat, adu harapan, mereka nggak berani. Dia melakukan perang dengan cara ngantuk-ngantuk tapi bisa perang. Cukup ya, ngontak ngantuk tutul tombol cekit, rudal lari ke sana menghujani rumah sakit, perkampungan sipil, yang mati kan banyak. Bahkan kemarin laporan terakhir tanggal berapa itu, rumah sakit tempat mengungsinya orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, tempat mengungsinya orang-orang yang terluka, ini dibom, rusak, hancur, bukan rusak, hancur. Waktu itu tidak kurang dari 2.000 jiwa meninggal. Ini yang dilakukan oleh Israel. Sehingga tidak ada tempat lagi untuk berlindung bagi warga Palestina yang sedang dalam kecemasan, dalam ketakutan ini. Ini berita yang sebenarnya. Ewan dene ngono, meski demikian, orang-orang Israel karena dia sifatnya memang pengecut, pembohong, dia membuat berita dengan narasi terbalik. Dia yang putih dia katakan hitam, yang hitam dia katakan putih. Ini orang-orang Israel seperti itu. Ini karakter mereka sudah sejak zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain itu. Nah, dari sifat-sifat itulah, keserakahan mereka itulah, maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, Allah mengatakan wala tajidanna akhrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Wahai Muhammad, dan sungguh engkau Muhammad pasti akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu orang yang paling serakah, orang yang paling tamak dalam kehidupan dunia, bahkan melebihi tamaknya orang-orang musyrik. Ini
Orang Jawa bilang diwenehi dikei ati ngedoh rempelo. Padahal enak atine. Nah, apik malah rasa dipangan kekarone jeroan itu kan gitu. Tidak cocok bagi penderita penyakit tertentu. Yahudi Israel itu menunjukkan mereka kaum yang memang tidak tahu berterima kasih. Yang tadinya ditolong oleh umat Islam, tiba-tiba sekarang malah menyerang umat Islam, bahkan ada rencana jahat untuk genosida, apa itu? Menghilangkan ya, etnis orang-orang Islam ada di Palestina sana. Mungkin Bapak Ibu kita merasa jengkel. Oh, Yahudi kok ngono, kapan tahlir rampunge, kapan enteke kan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meramalkan suatu saat nanti akan tiba saatnya kehancuran atau kemusnahan bangsa Yahudi. Rasul dalam hadisnya mengatakan la taqumus saatu hatta yuqatilul muslimuna la taqumus saatu hatta yuqatilul muslimuna al yahuda. Kiamat atau kehancuran tidak akan datang sehingga orang-orang Islam nanti akan membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktuluhumul muslimuna hatta tabi al yahudiyu min wara'il hajari wasyajari. Mereka ya, orang-orang Islam, orang-orang Yahudi itu akan dikejar, dibunuh oleh orang-orang Islam sehingga orang-orang Yahudi itu mereka berlari dan bersembunyi wara'al hajari wasyajari, di belakang batu dan di belakang pohon. Ini karena ketakutan suatu saat akan terjadi. Jadi karena orang Islam ini dengan kekuatan imannya mereka terus melawan rezim Yahudi, kemudian Yahudi dikalahkan. Mungkin nanti setelah pasukan yang diramalkan oleh Rasulullah ini masuk juga ke sana ya, dikejar-kejar Yahudi ketakutan, dia lari bersembunyi di balik-balik pohon, di balik-balik batu, mencari tempat perlindungan apa saja yang dia pikir bisa menjadikan perlindungan, dia akan berlindung di situ, termasuk pohon dan batu. Fayaqulu hajaru awis sajaru, kemudian batu dan pohon-pohon itu oleh Allah diberikan kemampuan bisa bicara. Ya muslimu ya Abdullah hadza yahudiyyu khalfi fata'al faktulhu. Wahai manusia, wahai kaum muslimin. Ini batu dan pohon-pohon ini bisa bicara. Wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, ta'al, kemarilah, come here gitu ya. Come here itu kalau mepodo karo basa Sunda apa itu? Kadieu. Bahasa Sundane kadieu, bahasa Inggris come here. Ta'al, kesinilah. Ini di belakangku ada Yahudi. Silahkan kau bunuh. Pohon, batu sampai sanggup bicara seperti itu. Mereka tidak sudi memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi karena sifat-sifat Yahudi yang amat sangat rakus, bikin kerusakan dan sebagainya. Illal ghorqada fa innahu min sajaril yahud. Kecuali ada satu pohon namanya pohon gorkot. Pohon gorkot memberikan perlindungan kepada Yahudi karena pohon gorkot ini ceritanya itu pohon Yahudi, pohon yang memang berasal dari Yahudi. Jadi inilah gambaran Rasulullah nanti di akhir zaman Yahudi Bani Israel akan hancur lebur, akan habis, ditumpas oleh orang-orang Islam ya. Kemudian dia lari ke sana kemari mencari perlindungan sehingga dia berlindung di balik pohon, di balik batu. Tetapi apa daya, batu dan pohon ini tidak sudi memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi. Dan dia berkata, pohon dan batu ini, wahai orang-orang Islam, wahai hamba-hamba Allah, kesini. Ini loh di belakangku ada orang-orang Yahudi bersembunyi. Silahkan kau bunuh. Hanya satu pohon yang tidak mau mengatakan demikian. Dan pohon ini yang memberikan perlindungan kepada orang perlindungan orang Yahudi, yaitu pohon gorkot. Itulah Bapak Ibu
Kemudian pelajaran terakhir yang dapat kita ambil, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin di mana saja berada, ya, orang Islam di mana saja, ini adalah saudara, ya. Di antara sekian banyak saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, ini adalah saudara kita yang sedang teraniaya. Mereka sangat membutuhkan kita. Coba kita bayangkan, misalkan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini, kita alami. Betapa pedihnya kita merasakan. Anak-anak kita di sini tiap pagi belajar berangkat sekolah, siang hari pulang atau sampai sore pulang. Kita tiap hari melihat anak-anak gembira. Sebagai anak-anak melihat orang tua pagi bekerja, sore pulang, malam berkumpul dengan keluarga, senang rasanya. Tetapi anak-anak di sana atau orang tua di sana tidak bisa merasakan hal seperti itu. Tidak sedikit di antara anak-anak ini yang kehilangan orang tuanya, meninggal, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, begitu juga orang tua kehilangan anaknya yang masih balita, yang masih kecil-kecil. Mereka juga menjadi korban atas kekejaman orang-orang Yahudi. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah melihat di medsos ada video, ya, ada beberapa orang yang kondisi diikat tangan ke belakang, dibondo, kemudian dimasukkan dalam sebuah lubang, ya, satu-satu dimasukkan, ditembaki. Di narasinya kekejaman Israel terhadap orang-orang Palestina. Jadi orang-orang Palestina dibawa ke suatu tempat, ada lubang, kemudian dimasukkan situ, ditembaki dari atas dan dikubur. Sebagian masih ada yang hidup. Bagaimana kalau hal ini kita merasakan? Tentunya sangat menyedihkan sekali. Sekali lagi, oleh karena itu, mari kita bantu mereka dengan donasi, dengan bantuan material. Setidak-tidaknya kita memberikan doa supaya Allah memberikan kesabaran dan kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Palestina yang sedang menderita. Dan segera Allah menghancurkan orang-orang zalim seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dari masa ke masa mereka selalu bikin kerusakan seperti ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Ustaz Rahman. Sekarang sesi tanya jawab. Oh, ada tanya jawab? Oh, iya. Masih ada sesi tanya jawab, dibuka 3 pertanyaan. Monggo yang mau bertanya silakan tunjuk tangan saja. Oke. Oh ya, ini satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah konflik Palestina Israel yang sekarang itu bermula dari perjanjian Balfour? Oh, ya. Yang intinya pembentukan negara politik orang Yahudi di Palestina. Apakah bermula dari itu atau dari setelah Perang Dunia yang PBB menyatakan di negara Yahudi itu didirikan 2 negara yang intinya satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab aja ya Bu ya. Nanti kalau langsung 3 malah aku kelalen. Terima kasih pertanyaannya. Berarti tadi sudah mengikuti. Tadi disebutkan ya dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan bahwa orang-orang Bani Israel akan membuat kerusakan 2 kali.
marrotaini, 2 kali. Diterjemahkan oleh para ahli tafsir atau mufasir, kerusakan pertama itu mereka lakukan ketika sebelum zaman Nabi Muhammad, ketika dipimpin oleh zaman nabi-nabi yang terdahulu. Itu mereka selalu bikin kerusakan. Nabi Musa, okay? Di zaman Nabi Musa, Zakaria, ya, Yahya, nah sampai Isa, ya, itu. Kemudian kerusakan yang kedua, nah ini Yahudi Israel memproklamirkan kemerdekaannya atas berdirinya sebuah negara itu pada 14 Mei tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Ada seorang Yahudi, ketika itu sudah terjadi, Yahudi atau Israel sudah punya negara, mayoritas kan pesta, seneng, bunga, suka-suka, wah kita sudah punya negara. Tetapi waktu itu ada seorang Yahudi yang menangis, bersedih. Yahudi ini seorang wanita tua, nenek-nenek. Ditanya oleh orang non-Yahudi, loh kenapa nenek kok nangis? Apa kata nenek ini? Kami, bangsa kami Yahudi, bangsa kami Bani Israel, mereka bergembira ria dengan berdirinya sebuah negara Israel pada tahun ini atau bulan ini kemarin itu. Tetapi mereka tidak menyadari tahun ini atau berdirinya negara Israel di Palestina ini adalah awal ke depan bakal terjadi kehancuran. Awal ke depan nanti akan, bahkan di situ dituliskan di narasinya itu, awal akan terjadinya penyembelian orang-orang Israel. Ini nenek-nenek tadi meramalkan seperti itu. Dan ini ternyata didukung oleh fakta. Ya. Setelah mereka duduk di situ di Palestina, dia tidak tinggal diam Bapak Ibu. Dengan kecerdasan yang dia miliki, piye supaya tanahku luwih ombo, tanah kami lebih luas lagi. Maka dia melakukan berbagai upaya sehingga sampai sekarang negara Israel dalam peta dunia itu menjadi lebih luas daripada Palestina. Ya. Dan ini yang mengakibatkan kehancuran. Jadi kehancuran itu diawali dengan kesuksesan lebih dahulu. Tidak langsung tiba-tiba hancur, kan tidak. Kalau di gambar grafik itu kan orang segala sesuatu misalkan asalnya sukses kemudian jatuh, itu kan grafiknya naik sampai puncak. Kira-kira puncak ini mestinya kalau di grafik puncak ini harusnya itu seneng apa waspada? Biasanya orang melihat seneng kan, wah kita di puncak. Tapi ini harus waspada. Puncak ini akan turun lagi kan gitu. Nah, ini yang diramalkan oleh nenek tadi, nenek Yahudi tadi. Dan itu 70 tahun sampai sekarang atas perlakuan Yahudi Israel ini banyak negara-negara mengecam, banyak negara-negara memusuhi. Dan nanti pada endingnya seperti yang diramalkan oleh Rasulullah, orang-orang Yahudi ini nanti akan dibunuh, dikejar-kejar oleh orang Islam sampai bersembunyi itu tadi. Ini yang diramalkan oleh nenek Yahudi. Jadi kehancuran Yahudi itu ya, itu semenjak itu, Bu. Semenjak dia punya negara Israel, nanti ini loh yang akan menjadi penyebab menjadi hancur. Kenapa bisa hancur? Karena perilakunya. Mereka punya negara, terus rumongso merasa jumawa, merasa ini seperti ini kan mereka jumawa Israel itu, ya. Memang ada kelebihan, otaknya cerdas. Yang kedua, secara ekonomi dia meskipun orangnya sedikit tapi menguasai. Yang ketiga, dibela oleh Barat, khususnya Amerika. Nah, ini awal kehancuran, dan nanti kehancuran ending kapan? Nanti akan terbukti sendiri. Seperti itu, Bu. Ada yang lain, monggo, silakan. Yo ya, sampingnya monggo. Mic-nya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Ustaz. Saya sepakat terhadap semua materi yang telah disampaikan sejak awal tadi. Tapi saya ingin melihat pandangan Ustaz terhadap sebuah statement bahwa
yang terjadi antara Palestina dan Israel hari ini itu bukan semata-mata hanya tentang konflik keagamaan, Ustaz. Tapi ada juga konflik politik, peranan bisnis dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengetahui pendapat Ustaz mengenai statement itu, dan kemudian bagaimana kita ini sebagai orang Indonesia, katakanlah yang secara geografis jauh dari sana, kita juga tidak tahu kondisi politik yang terjadi sebenarnya itu di belakang layar itu seperti apa antara kedua negara itu. Jadi kita tuh sebenarnya harus memposisikan diri itu bagaimana dan seperti apa terhadap situasi yang cukup kompleks ini kalau kita lihat di era sekarang. Terima kasih. Sampai dia. Terima kasih, Bu. Konflik Palestina Israel tidak lepas dari konflik politik, termasuk mungkin ekonomi ya. Nah, setiap konflik itu memang tidak bisa lepas dari itu semua, antara ekonomi, khususnya ekonomi, kemudian politik, itu selalu mewarnai dalam setiap konflik, karena itu ada urusan duniawi. Nah, yang paling menonjol kenapa ada konflik di Palestina antara Israel sama Palestina, perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, ini masih sabda Rasulullah. Janganlah, gini, ada 3 kota suci di dunia ya, atau dalam hadisnya gini, janganlah kamu pergi kemana-mana atau berangkat kecuali di 2 masjid. Oh ya, kalau nggak salah 3 masjid itu. Ada 3 kota suci di dunia ini bagi umat Islam. Yang pertama, Mekah Al-Mukarramah dengan masjidnya Masjid Haram. Sholat di dalam Masjid Haram kebaikannya kebaikannya 100.000 lebih baik daripada sholat di masjid-masjid biasa. Yang kedua, di kota Madinah Al-Munawwarah, di sana ada Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi kebaikannya berapa? 1.000 lebih utama, 1.000 dibanding di masjid-masjid kita ini. Yang ketiga, kota Baitul Maqdis, di sana ada Masjid Aqsa, bukan Masjid Aqsa Kudus. Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lebih baik dibanding sholat di masjid-masjid kita ini. Baitul Maqdis ada Masjid Aqsa. Di situ pula, ini masjid suci, Rasulullah melakukan start ketika mau Mi'raj, ya kan? Rasul Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian ini Isra-nya, Mi'raj naik ke langit dipanggil oleh Allah langsung melalui Baitul Maqdis. Maka 3 kota suci ini, 3 masjid suci ini yang sangat disakralkan oleh orang Islam. Artinya apa? Orang Islam dimanapun dia berada mempertahankan 3 kota, 3 masjid ini. Catatan berikutnya, dari sekarang ini dari versi Islam. Versinya orang Yahudi, mereka menganggap, orang-orang Yahudi menganggap ada tempat suci. Di mana itu? Di bawah Masjidil Aqsa. Tempat suci ini ketika zamannya Raja Sulaiman, siapa? Nabi Sulaiman jadi raja. Ini Sulaiman ini jelas orang Yahudi, Israel, Pak. Ya. Raja Sulaiman anaknya Daud ini keturunan Israel. Nah, orang Yahudi menganggap di situ ada tempat suci bagi mereka. Sedangkan orang Islam menganggap Masjid Aqsa, Baitul Maqdis ini kota suci kami. Jadi ada konflik politis di sini memang antara Israel dan orang Islam. Sama-sama punya niatan kuat untuk membela dan menguasai. Tidak hanya itu, karena Israel didukung oleh militer yang kuat, persenjataan yang canggih, mereka sering menyerang orang-orang Islam di sana untuk menguasai Baitul Maqdis. Mesti sudah pasti orang Islam membela, mempertahankan. Nah, ini loh, yang konflik ini memang tidak akan
bisa berhenti, katalah seperti itu, akan selalu berkepanjangan sampai pada titik klimaksnya. Kapan? Yang diramalkan oleh Rasulullah itu nanti di akhir zaman. Kapan itu? Mendekati kiamat. Atau dalam kata lain, bila itu sudah terjadi, bila orang-orang Israel, Yahudi sudah dikejar-kejar orang Islam, sudah dikalahkan orang Islam, maka kiamat sudah dekat. Nah, niku. Sampai di situ. Jadi lantas kita bagaimana bagi orang Islam? Itu masuk ranah akidah, ranah ideologi. Maka sebagai orang Islam kita pun harus membela kepentingan orang Islam. Di situ kota Islam, kota suci bagi umat Islam, kita harus bela. Seperti itu. Ngaten nggih? Ya, terima kasih. Nah, sementara yang kita dengar sekarang kan berita banyak ya, berita dari yang sifatnya apa itu namanya, membela Israel, menyalahkan orang-orang Islam, itu banyak memang, karena mereka pandai membuat berita. Ada seorang ahli sejarah Islam mengatakan, kalau kamu orang Islam, ya, mestinya kamu lebih membela orang Islam, mencintai berita-berita dari Islam, jangan menjelek-jelekan orang Islam. Bila kamu menjelek-jelekan orang Islam dalam hal urusan Palestina Israel, maka kamu sudah menjadi golongan dari Zionis. Nah, ini statement dari seorang tokoh ulama ahli sejarah dari Islam. Demikian. Ada lagi? Ada? Sampun nggih? Nampaknya sudah dah. Ada lagi? Ada ya? Ya. Mari Bapak Ibu semuanya kita menadahkan kedua tangan, kita ikhlaskan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kami ajak Bapak Ibu untuk membaca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini menjadi amal soleh bagi kita, berwasilah dengan amal soleh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faqadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimina. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, berilah pertolongan kepada kami kaum muslimin di mana saja. Berilah kemenangan kepada kami kaum muslimin di mana saja ya Allah. Khusus kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang ada di Palestina, yang sedang mengalami penindasan, yang sedang mengalami penyiksaan, yang sedang mengalami
keterpurukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel ya Allah. Semoga Engkau beri pertolongan saudara kami, kuatkanlah mereka ya Allah, berilah kemenangan mereka ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang zalim, sibukkanlah mereka orang-orang yang zalim dengan orang yang zalim ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, yang memiliki sifat-sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh dan fatamanah, yang dapat memimpin bangsa kami menuju ke arah yang lebih baik ya Allah. Allahumma ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.